Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan saat ini bersama-sama kami juga hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami agar kami dimampukan mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan Engkau juga yang akan memberkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab kita diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 49. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dan dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju ziarah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya kepada Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawamu, mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah.
Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan juga memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini bersama-sama kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan dalam ibadah kita hari ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, berkaca dari kisah Daud yang melawan Goliat, orang Filistin yang begitu luar biasa dalam kacamata banyak orang. Bahkan Daud sebagai seorang raja yang baru diurapi merasakan bahwa mungkin Daud tidak mudah dalam menghadapi Goliat. Saul sebagai seorang raja yang mendahului Daud melihat bahwa tidak akan mudah bagi seorang Daud menghadapi Goliat, seorang Filistin yang sejak muda sudah berperang dan bahkan dapat mengalahkan bangsa-bangsa lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan Alkitab kita bersama-sama mengetahui kisah Daud melawan Goliat yang juga sudah sering kali kita baca dan kita dengarkan bahkan sejak dari sekolah minggu. Namun saya mau melihat dari kacamata yang berbeda ketika kita bersama-sama mendalami peran Daud ketika melawan Goliat, bahkan secara khusus bangsa Filistin. Pertama-tama dalam pembaca kitab kita, Saul yang pada mulanya tidak percaya atau bahkan cenderung tidak melihat Daud sebagai lawan yang tangguh yang akan mengalahkan Goliat, Daud meyakinkan Saul dengan satu keyakinan bahwa yang maju berperang bukanlah Daud secara pribadi, tetapi yang maju berperang adalah Allah yang berperan di dalam diri Daud. Saul yang tawar hati kepada Daud akhirnya mengiyakan, karena Daud memiliki prinsip dan juga memiliki keyakinan yang teguh bahwa ia meyakini dalam tantangan yang dihadapi dia tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan dengan Allah yang berkuasa. Di sini juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita pun melihat kegigihan Daud, keyakinan Daud dengan kemampuan yang ia miliki. Ia tidak mengandalkan kekuatan yang Saul berikan melalui baju zirah, lalu melalui ketopong, tetapi dia meyakini bahwa Tuhan memberikannya kemampuan, potensi diri. Maka dia pun mau melakukan segala sesuatunya, menghadapi tantangan di depannya dengan potensi yang Tuhan miliki, yang Tuhan berikan bagi dia. Sehingga potensi yang dimiliki tidak menjadi sia-sia. Daud yang adalah seorang gembala, dia biasa menghadapi binatang-binatang buas dan keterampilannya itu pun yang dipakai untuk melawan Goliat, orang Filistin itu. Dan Bapak Ibu, inilah yang menjadi satu hal yang harus kita lihat dalam diri Daud, bahwa pertama ia meyakini Allah yang berperan dalam kehidupannya, Allah yang berperan ketika ia akan berperang melawan Goliat. Tetapi Daud juga mengingat bahwa Allah memberikan potensi diri dalam dirinya, sehingga Daud tidak takut dan Daud meyakini bahwa Allah menyertai dia dengan potensi yang Allah berikan dalam diri Daud. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Tuhan begitu peduli dengan bangsa Israel, sehingga apa yang dilakukan Daud semata-mata bukan untuk mentenarkan namanya, bukan untuk meninggikan namanya, tetapi apa yang terjadi ketika Daud memenangkan pertandingan melawan Goliat semata-mata itu untuk memulihkan kembali bangsa Israel, karena Tuhan begitu peduli kepada bangsa Israel. Disinilah Bapak Ibu yang bersama-sama kita dapat meyakini bahwa dalam kehidupan kita mungkin saja ada orang-orang yang berperan sama seperti Daud menyelamatkan kehidupan kita, menolong kita. Dan Allah mengutus orang itu untuk membantu dan juga meringankan setiap beban
yang kita hadapi. Dari kisah Daud melawan Goliat ini Bapak Ibu, kita bersama-sama mau belajar. Yang pertama, sudahkah kita benar-benar meyakinkan diri kita bahwa dalam setiap kehidupan yang kita jalani Allah berperan di dalamnya? Sudahkah kita meyakini dengan sungguh bahwa setiap tantangan-tantangan hidup yang menghadang kita dapat melaluinya karena Allah berperan dalam kehidupan kita? Sejauh mana kita benar-benar siap menghadapi berbagai tantangan hidup dengan keyakinan bahwa Allah tidak meninggalkan kita? Atau bahkan kita bersama-sama meyakini bahwa kita tidak akan pernah sendirian dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan hidup. Daud mengajarkan kepada kita Bapak Ibu untuk tidak tawar hati. Daud mengajarkan kita untuk selalu bertaut kepada Allah, karena bersama-sama meyakini bahwa Allah adalah sumber kehidupan, Allah yang mempunyai kehidupan. Maka kita bersama-sama diminta untuk selalu meyakini bahwa hidup dan kehidupan kita ada di tangan Allah. Yang kedua, sudahkah kita bersama-sama mengingat bahwa Allah memberikan kepada kita potensi diri untuk kita lakukan sesuatu dalam kehidupan kita, bertahan tatkala kita menghadapi berbagai situasi dan tantangan hidup. Sadarkah kita bahwa masing-masing kita memiliki talenta, memiliki potensi diri, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang rendah diri? Sadarkah kita bahwa setiap kita dimampukan untuk melakukan sesuatu, sehingga kita dalam kehidupan kita tatkala menghadapi tantangan hidup tidak menjadi seorang pecundang yang lari dari masalah tetapi mau menghadapinya? Sudahkah kita benar-benar meyakini bahwa Allah yang begitu berkuasa juga memberikan kuasanya kepada kita untuk melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita? Daud mengajarkan kepada kita Bapak Ibu untuk tidak bergantung terlebih dahulu kepada orang lain, tetapi mengingat potensi diri yang dimiliki, tidak rendah diri karena potensi yang dimiliki. Ada banyak orang-orang yang mungkin saja memiliki potensi, tetapi karena malu, karena tidak mau menyadarinya, ia menjadi pribadi yang tidak menunjukkan potensi dan juga talenta yang dimiliki. Padahal Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Hari ini juga kita diingatkan Bapak Ibu, dari kisah ini Allah begitu peduli kepada umatnya. Allah begitu peduli kepada setiap kita. Maka kita diminta juga untuk mengingat bahwa kepedulian Allah juga lahir dari setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin saja ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup, kita berada pada fase di mana kita tidak lagi sanggup untuk melakukan apapun. Dalam menghadapi tantangan hidup, mungkin saja kita berada di fase yang kita tidak bisa lagi untuk melakukan dan juga berjuang. Tetapi Allah mengirimkan orang-orang terdekat kita untuk membantu dan menolong kita. Sama seperti bangsa Israel yang sudah terhimpit dengan orang-orang Filistin, Allah mendatangkan Daud yang mungkin saja tidak dipandang oleh banyak orang, yang mungkin saja dipandang sebelah mata bahkan oleh orang Filistin itu. Tetapi justru kepedulian Allah itu terwujud tatkala Daud berhasil mengalahkan Goliat. Daud berhasil mengalahkan orang-orang Filistin itu. Dan kita lihat betapa Allah peduli dalam kehidupan kita. Maka hari ini Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kita diingatkan dengan firman Tuhan hari ini, maka bersiaplah menghadapi berbagai tantangan hidup yang akan kita lewati. Bersiaplah, karena dalam kehidupan kita tidak akan pernah berhenti tantangan dan juga halang rintang yang ada di depan kita. Kita bersama-sama meyakini Allah menyertai kita. Kita bersama-sama meyakini Allah memberikan potensi diri dalam setiap kita untuk kita menghadapi tantangan hidup. Allah juga menghadirkan orang-orang di sekeliling kita untuk dapat membantu kita melewati berbagai tantangan hidup. Jangan tawar hati. Percayalah bahwa Tuhan menolong dan menyertai kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita boleh bersama-sama meyakini bahwa hidup dan kehidupan kita adalah milik Tuhan. Amin.